suka maksiat, mudah-mudahan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi cinta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sama tetangga musuh, mudah-mudahan didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak tahu adab, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan khassana bi Muhammadin alladhi anqadhana bin nuri min adh-dhulumati wad-dayajiri. Alhamdulillah alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya mujtaba khassana wa habana ma'a alikal adhari ma'adin sirrikal asma fahum subulun najat himana wa ala sahabatikal kiram ahmadad dinika asbahu liwalaihi unwana wattabi'ina lahum biziddi ma hada hadil mawaddati hayyajal asyana. Yang pertama-tama pada para hadirin, wabil khusus para sesepuh, Kiai Haji Talibin dan para asatid, Al-Ustaz yang terhormat Al-Ustaz Baihaqi, Al-Ustaz Amin, Al-Ustaz Bambang dan Ustaz Taufik, juga Al-Ustaz Pendi dan Ustaz Heru, begitu juga Ustaz Pagi, yang mudah-mudahan semua itu mereka-mereka ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu makarih yang tidak diinginkan. Amin Allahumma amin. Dan juga kepada, tidak lupa juga kepada segenap panitia atau sahibul maulid, yaitu Haji Wahuri dan juga Bapak Pendi, yang mudah-mudahan mereka berdua juga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi taufik, hidayah serta rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzi anqadana minan nar, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya, dan menghindarkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan keutamaan antara umat-umat terdahulu yang memang mereka umurnya panjang, mereka umurnya itu sampai ribuan tahun, dikatakan sampai umat-umat terdahulu itu ribuan tahun, 3.000 tahun, 2.000 tahun, itu umat terdahulu diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala semacam itu. Akan tetapi alhamdulillah iradah Allah Subhanahu wa taala menginginkan umat yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ulolan panjenengan sedaya iki sing dipilih dening Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalan kita tidak seperti amalan umat-umat terdahulu. Umur kita bahkan tidak seperti umur umat-umat terdahulu. Amalan kita kalau mau dibandingkan dengan umat terdahulu ya jauh, keok bahasanya kan, aduh kalah. Dari mereka itu ada yang sampai 500 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ribuan tahun hanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh beliau mabaina 60 wa 70, antara 60 tahun sampai 70 tahun, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keresmian ataupun stempel untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baik umat adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan segala sesuatu yang ada ta'allaqnya dengan Nabi Muhammad, apapun itu, umat yang terbaik umatnya Nabi Muhammad. Semua yang ada ta'allaqnya, ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, itu semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mulia. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mulia. Umat terbaik umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Zaman terbaik adalah zaman di mana diutusnya Nabi Muhammad sallallahu zamannya atau kurunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan manusia atau generasi manusia terbaik adalah para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan lagi suku terbaik adalah suku Arab. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari golongan Arab. Lalu dikatakan lagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mulia sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sebab pada diri mereka itu mengalir darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka itu punya intisab, punya nasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita ini umat terbaik bukan mereka yang umurnya panjang. Umat terbaik bukan mereka yang dahulu ibadahnya sampai ribuan tahun, 500 tahun sampai ribuan tahun, bukan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang sangat agung, dan subhanallah, nikmat yang paling agung lagi ketika kita berada di zaman setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mau mengimani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab berapa banyak orang bahkan hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat langsung wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berinteraksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidayah. Mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keimanan. Mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ayyuhal hadirun, kita yang duduk di sini yang sama sekali tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali kita saat ini dari semenjak kita lahir sampai saat ini belum pernah melihat wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunia ini, belum sama sekali. Akan tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan benih cinta kepada kita sehingga kita mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya kita itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan siapa kullu tulul mas'ulallahi mas'ulun illa tariqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manapun itu apabila mereka menginginkan hendak mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak melalui jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan oleh ulama masdudun. Itu pintu menuju ridhonya Allah semuanya tertutup, terkecuali apa? Hanya melalui jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk pilihan, makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia. Itu berapa banyak Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya memuji satu makhluk ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ahli sejarah itu mengatakan Nabi Muhammad, para sahabat itu mengatakan Nabi Muhammad itu ahsanun nasa khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad kalau mau dilihat dari segi apapun, mau dilihat dari segi fisik ataupun mau dilihat dari segi akhlak, itu tidak ada kekurangannya sama sekali. Tidak ada kekurangannya sama sekali tidak ada kekurangannya. Ayyuhal hadirun. Ini alhamdulillah kita yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad, kita yang belum bertemu dengan Nabi Muhammad, kumpul semacam ini, Pak, insya Allah ini dalil ataupun tanda kita itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan tadi oleh Ustaz Baihaqi. Beliau membawakan hadis bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada salah satu sahabat yang mengatakan seperti itu. Nanya kepada Rasulullah, kapan itu hari kiamat? Terus ditanya oleh Rasulullah, ma'addatalaha, ente nanya hari kiamat, persiapannya apa? Persiapannya nopo?
Persiapannya mau itu sholat sunnah sing akeh, itu puasa sunnah sing akeh, cuman apa cinta tok paling kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan apa? Anta ma'aman ahbabaka. Engkau itu wahai sahabatku, engkau kelak di hari kiamat itu bersama siapapun yang engkau cintai. Nah, ini mudah-mudahan kumpulnya kita ini di sini dilandasi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayuhal hadirun, yang namanya kecintaan kepada siapapun itu butuh ada tanda-tanda dari kita. Alhamdulillah saat ini kita kumpul, ini salah satu tanda-tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mau kita tahu bagaimana kita itu mengekspresikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengekspresikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala menurut versi yang disebutkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Qul, katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu semua, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian itu tuhibbunallah, cinta kepada Allah, ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dari awal sampai akhir, fattabi'uni, maka ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Yuhibbukumullah, maka setelah itu baru dapat balasan cinta, yaitu berupa maghfirah, ampunan, dan juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak nyampe di situ juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaghfir lakum dzunubakum," dan diampuni semua dosa-dosa kita. Setelah apa? Setelah cinta kepada Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di sini, ini membaca sejarahnya Nabi Muhammad, tujuannya apa sih? Tujuannya itu sesungguhnya apa? Tujuannya hanya dua. Tujuannya cuma dua. Tujuannya cuma dua. Ketika kita membaca sirah atau sejarahnya Nabi Muhammad atau maulidnya Nabi Muhammad, itu di dalam maulidnya Nabi Muhammad full semua itu hanya sirah sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sejarah ini kata para ulama, dari sejarahnya Nabi Muhammad itu terbagi menjadi dua, Yang pertama di situ itu di dalam sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ ada khasaisun Nabi, ada khususiyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa mukjizat, berupa keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah apa? Khasaisun Nabi, kekhususiaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua lagi itu ada lagi yaitu apa? Akhlaknya Nabi, suri tauladan yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan. Dapatkan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan bukan hanya suri tauladan, tapi suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Predikat baiknya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma dua. Dari sejarahnya Nabi Muhammad yang kita baca itu cuma dua. Yang satu itu ada apa? Ada di situ khasaisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi ada apa? Ada sejarah kehidupan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu. Nah, dari dua bagian ini juga ayuhan hadirun kita bisa ambil dua pelajaran. Dari yang pertama itu adalah khasaisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad dahulu kala juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi-nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sejarahnya Nabi Musa alaihissalam dalam ayat Al-Qur'an. Disebutkan Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun, mendakwahi Fir'aun sampai dikejar Fir'aun bersama umatnya. Terus ada lagi kisah-kisah Nabi Nuh, ada lagi kisah Nabi Isa dan lain sebagainya. Para anbiya, para nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Apa sih tujuannya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, linuthabbitu bihi fu'adak.
Yang pertama ini yang semacam itu ada, yaitu untuk menguatkan, mengokohkan iman, mempertebal iman. Lain yang pertama ini kita duduk mengenang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca sirahnya Nabi Muhammad. Adapun dari khosaisnya Nabi Muhammad, bihi ada, untuk menguatkan, menebalkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Paham apa paham Bu? Bu? Paham apa bukan? Apa nih Bu paham? Nah? Pak, paham apa bukan Pak? Paham oke? Okay? Alhamdulillah nih paham. Harus jawab-jawaban nih paham. Dan ini kesim pertama nih apa? Linusabbitu bihi fu'ada. Mukjizatnya Nabi Muhammad disebutkan dalam Maulid Ajaib. Terus apalagi keagungannya Nabi Muhammad disebutkan dalam Ajaib. Dalam sejarah yang lain pun, dalam Maulid yang lain pun disebutkan itu keagungannya Nabi Muhammad. Ya, yang semacam ini fadilahnya atau faedahnya adalah apa? Untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua tadi dari kisah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Itu di mana? Bukan di mukjizatnya, bukan di khosaisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di dalam apa? Dalam uswah hasanah, yaitu di dalam akhlak suri tauladan atau adabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana itu kasih sayangnya Nabi Muhammad terhadap umat? Bagaimana itu penghormatannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap tetangganya, terhadap tamunya, bahkan terhadap musuh-musuhnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa tidak lepas dari yang namanya adab, tidak lepas dari yang namanya adab, akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mesti patut kita contoh, bahkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Rasulillahi uswatun hasanah. Ini dia suri tauladan, ini dia yang bisa kita tiru, yaitu dari akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam segi aspek manapun itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tingkat kekeluargaan, bahkan dari diri sendiri, ketika beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adabnya kita terhadap tetangga diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab kita terhadap tamu diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab kita terhadap orang yang memusuhi kita bahkan diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan semuanya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu disebutkan dalam Al-Quran, siapapun manusianya, siapapun orangnya, mau yang pejabat, mau yang rakyat, mau yang kaya, mau yang melarat, semuanya ketika tidak mengikuti akhlak atau tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad, tidak mengikuti tata caranya Nabi Muhammad, tidak mengikuti bagaimana itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi segala sesuatu, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, falyahdhar, pada siapapun bahkan. Falyahdhar, katakan kepada mereka untuk mereka hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Falyahdhar ladzina yukhalifuna an amrihi. Hati-hati orang-orang yang melenceng dari ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menggunakan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menggunakan didikannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menggunakan irsyadat atau petunjuknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dampaknya adalah apa? Antusibahum fitnatun, dia bakal tertimpa fitnah di dunia berupa fitnah, au yusibahum adzabun alim, ataupun bakal tertimpa adab yang pedih dari Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Ketika seseorang tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Disebutkan oleh Imam Haddad kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan qarana Mahmudu isma Muhammadin ma'a ismihi fa'ziz bidzalika rif'ati. Terus apa? Wa ayatul hubbillahi minna tiba'uhu. Tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dari umat manusia yang beriman kepada Allah, tanda-tandanya itu adalah apa? Ittiba'uhu. Ciri-cirinya orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu tanda jadi cinta sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihi wa'adal ghufrana ba'dal mahabbati. Dengan itu, dengan mengikuti Nabi Muhammad dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahabbah. Bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun, kalau mau cerita tentang kesempurnaannya Nabi Muhammad, agar menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Kesempurnaan dari segi manapun itu, baik khalqan ataupun khuluqan, baik dari segi fisiknya Nabi Muhammad ataupun dari adab atau dari akhlaknya Nabi Muhammad, kalau mau diceritakan nggak habis-habis tentang kesempurnaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu disebutkan oleh Sayyidina Hasan bin Sabit. Beliau sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyair handal zaman dahulu. Di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kalau memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu gagal mau mengibaratkan Nabi Muhammad atau mau memuji Nabi Muhammad bagaimana kesempurnaannya, gagal terus. Gak pernah sampai, gak pernah bisa. Akhirnya beliau sampai bersyair itu seperti itu. Wa ajmalu minka lam tarqattu ain wa ahsanu minka lam talidin nisa'u kulidta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka kulidta kama tasha'u. Ya Rasulullah, ketika saya melihat engkau itu saya nggak bisa mau muji seperti apa, nggak bisa. Maksud pujiannya cuma apa? Wa ajmalu minka, ya Rasulullah, itu pokoknya nggak ada orang yang lebih ganteng, nggak ada orang yang lebih tampan, nggak ada orang yang lebih sempurna dari engkau yang pernah dilihat oleh mata manapun. Dari semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman itu nggak pernah ada mata yang melihat manusia yang lebih sempurna ketimbang sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Dan perempuan-perempuan ya Rasulullah yang melahirkan anaknya itu tidak ada dalam sejarah perempuan pernah melahirkan orang yang lebih sempurna ketimbang engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan kulita mubarra'an, ya Rasulullah, intinya engkau itu diciptakan mubarra'an, suci, mubarra'an min kulli aibin, suci dari segala aib, baik dari segi fisik maupun dari segi akhlak, suci dari yang namanya aib atau kekurangan, tidak ada. Ka'annaka, sehingga seakan-akan ya Rasulullah kulikta kama tasya'u, engkau itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jenengan dewek sing pesen maring Gusti Allah, seakan-akan seperti itu. Saking apanya? Saking sempurnanya khalqan wa khuluqannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kau ketika mau diciptakan, ya Allah, anak pengen hidung yang seperti ini. Ya Allah, saya pengen telinga yang seperti ini. Saya pengen rambutnya yang kayak begini. Saya pengen wajah yang seperti ini. Saya pengen tingginya segini. Saya pengen, seakan-akan seperti itu. Sebab apa? Sebab manusia paling sempurna yang tidak pernah ada, yaitu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini persaksiannya para sahabatnya Rasulullah. Jangankan para sahabatnya Rasulullah. Ini diantaranya lagi ada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pernah diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang di luar, Sayyidatuna Aisyah sedang di kamar, sedang menjahit bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi jahit kelambi Kanjeng Nabi niki jebule gambar, angkane gambar apa? Aku nggak saya lampu ya. Aku kayak wong bengi nasi menangi wong bengi. Arane dah sama ceplik lampu. Nah, ngene bengi, ini nopo nggih? Yang namanya anak trauma, ya. Kemudian maning arane ceplik gambar lampu.
Nah itu yang di kamarnya Sayyidatina Aisyah itu tertiup angin sampai mati. Pak, mati bengi-bengi, petang. Orang yang Arab, orang yang kena kerja apa? Petang pada baik. Nah itu akhirnya apa? Jarumnya jatuh. Jadi Sayyidatina Aisyah lagi jahit, jarum jatuh. Jarum cilik kita punya sih. Cilik apa cilik? Cilik kok nggih. Jarum untuk rokok kan gede. Ya. Jarumnya arahnya jarum sing nggo jahit. Ini wong lanang udah ngerti ini jarum rokok. Jarum rokok karo jarum jahit, jahit. Dom, arahnya dom. Kuwi singkat maning, dom. Lagi dome tiba. Penting yang enggak ngerti. Nah, begitu jatuh, setelah jatuh itu jarum di dalam keadaan gelap. Jangankan lurus dom, lurus sendal dewek pe kangelan gemumuk kan dino kok nggih. Ya balik ke masjid, lampunya mati, ya kan terus nganggo sendal wis sasa anggo nganggo rumah lampunya muruk jebule sendal apik kaya terus gak. Nah, kaya sing kaya kowe. Akeh. Yo omong aja. Ya akeh wong liya orang jangankan jarum, sendal aja itu kalau lagi mati lampu itu nyarinya susah. Untuk membedakannya susah. Ini jarum jatuh. Ketika itu akhirnya Sayyidatina Aisyah nyari jarum. Dicari, karena bahasanya digerayangi, gini apa nggih? Gemumukan, gerayangi, goleti, orang kantor. Orang ketemu. Ternyata nggak lama dari itu Sayyidatina Aisyah lagi cari jarum itu lebih kesusahan. Itu tiba-tiba kamar Sayyidatina Aisyah tambah terang, langsung ternyata kok kayak siang hari. Sampai benar-benar kayak siang hari, sampai kata Sayyidatina Aisyah, sampai saya itu bisa melihat jarum yang jatuh tadi itu jelas kelihatan. Sampai katon dipendet dan Sayyidatina Aisyah, cahaya sih kan bisa dipadam. Barang lingkup jebulin apa? Jebulin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belebet mari kamare Sayyidatina Aisyah. Dan cahaya tersebut kata Sayyidatina Aisyah itu bermula atau berasal dari mana? Dari wajah mulianya Nabi Muhammad sallallahu. Anak manusia sing gaya gie selain Nabi Muhammad. Nah kene anak sing gaya gue. Wing siapa lah wis. Mencorong, dia mencorong. Nur. Kerja akun nur. Kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad cahaya. Sampai disebutkan para sahabat itu beberapa sahabat akhir lagi awan-awan ngiki mlaku karo Kanjeng Nabi, mereka adab juga sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nggak mau nginjek bayangannya Nabi Muhammad. Bayangannya mawon itu boten gelem ngindari bayangan yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu sahabat yang ngindari digoleti lah bayangannya. Ayang-ayangnya lah sebab apa? Sebab nur Nabi Muhammad adalah cahaya. Jadi nggak ada yang namanya bayangan. Bahkan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melebihi dari cahaya manapun, hatta cahaya matahari ini kayak begini. Sing awan-awan kalau jenengan sedaya niki berkat matahari niki bisa weruh, ya bisa weruh. Di sing nganggo peci, di sing orang, di sing lek sing tua, di sing enom, ya, di sing bapane dewek, di sing anake dewek katon kabeh. Nggih napa nggih? Sing warna-warni klambine segala macam katon kabeh. Akan tetapi cahaya Nabi Muhammad bukan hanya nyampe situ. Cahaya matahari terangnya kayak bagaimanapun nggak bisa nembus hati. Nggak bisa nembus hati. Tapi cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah diriwayatkan oleh ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatina Aminah. Beliau itu ketika melahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengakui bahwasanya itu keluar cahaya. Sampai dikatakan para saksi bahasa kenene bidane bidan sing nampani pas lagi lahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka melihat cahaya yang gemerlap dari wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nembus tembok, sampai ke belahan dunia yang lain kelihatan. Sampai ke bangunan-bangunan di Persia saat itu, padahal Nabi Muhammad di mana? Di Makkah. Itu cahayanya sampai kelihatan sampai ke Persia. Persia itu gedung-gedungnya atau bangunan-bangunannya sampai kelihatan. Di Romawi pun seperti itu, gedung-gedungnya sampai bangunannya sampai kelihatan. Ini persaksian siapa? Mereka yang mengikuti proses kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu.
Apakah ada manusia yang lebih sempurna dari Nabi Muhammad SAW? Makhluk yang paling sempurna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu, ayuhal hadirun, para sahabat, itu mereka itu selalu tidak bisa mengumpamakan ataupun menyebutkan hakikat keindahannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang bisa. Akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahsanan nasa khalqan wa khuluqan. Itu tadi. Wujudnya Nabi Muhammad sempurna. Adapun akhlaknya Nabi Muhammad, oh jangan ditanya lagi. Akhlaknya Nabi Muhammad, wa ma fil bariyati bi mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada di dunia ini dari akhlak yang mulia manapun itu. Tidak ada kecuali sumbernya, ajarannya itu ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Dan Nabi Muhammad SAW semenjak di perut ibunya, beliau itu sudah ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya meninggal. Setelah lahirnya Nabi Muhammad, beberapa tahun Nabi Muhammad hidup di dunia, ibunya meninggal. Dirawat atau dididik oleh pamannya, oleh kakeknya. Gak lama kakeknya juga meninggal. Begitu juga oleh pamannya, begitu juga sama. Ini apa sih namanya? Hikmahnya adalah apa? Adalah memang Allah Subhanahu wa taala tidak ingin ada campur tangan manusia yang mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad itu pernah mengatakan dalam sabdanya, beliau mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Saya itu dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik-baik didikan, sebaik-baik adab, sebaik-baik akhlak adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Tidak heran. Ya memang seperti itu. Karena didikan, satu-satunya didikan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang mengikuti didikan tersebut selamat, dan orang yang tidak mengikuti didikan tersebut bakal hancur baik di dunia maupun di akhirat. Ya tidak heran itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan akhlaknya Nabi Muhammad, udah nggak usah tanya lagi. Itu jangankan sama tamu, jangankan sama tetangga, jangankan sama sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad SAW sama orang kafir yang senantiasa mencelakai Nabi Muhammad SAW, beliau masih tetap membentangkan rahmatnya untuk mereka, dan beliau masih tetap menjaga adab sama mereka. Itu dipisahkan, Nabi Muhammad itu pernah punya tetangga Yahudi. Tetangga orang Yahudi. Itu setiap kali nyapu, di Kanjeng Nabi wis nyapu, terus Yahudi tersebut juga nyapu. Sampahnya di dalam Kanjeng Nabi. Sampahnya di dalam nama Kanjeng Nabi. Sampai terus tiap hari seperti itu. Apa Nabi Muhammad? Apakah marah di rumah itu gedok dinyami? Lah, Nabi Muhammad cuma senyum, diam aja. Ada akhlaknya Nabi Muhammad. Setelah itu disapu sama Nabi Muhammad, dibuang. Disapu sama Nabi Muhammad, dibuang. Nanti asal seperti itu sampai bertahun-tahun. Sampai suatu ketika ini orang Yahudi nggak nyapu lagi, nggak naruh sampah lagi di rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tindeni lah kasih buang sampah. Pirang-pirang dina, akhirnya Nabi Muhammad nanya sama sahabatnya, wahai sahabat, itu yang biasa buang sampah di tempat saya itu kemana orangnya? Kok nggak ada? Ternyata apa? Ternyata lagi dalam keadaan sakit, meriang. Angger jenengan sing kaya gue, ya kan posisi lagi didolimi terus. Tetangga di sing dolimi meriang mau ini apa? Walak kon ya. Walak kon puas ladas bonggan. Iki tulak ya. Gini apa nggih? Kan kaya gue nggih. Tapi akhlaknya Nabi kan, adabnya Nabi Muhammad lah. Beliau dengar seperti itu, bagi musuhnya Kanjeng Nabi dipahami dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijemukin beliau itu, dia itu dijemukin oleh Nabi Muhammad Sallallahu akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan
orang yang menyambung silaturahmi apa maning karo tetanggane sing selama Islam. Wong sing nyambung silaturahmi, kowe kudu wong sing apik terus diapiki, balas kebagusan dengan kebagusan bukan. Tapi orang yang nyambung silaturahmi itu adalah orang ketika dijahati dia tetap nyambung, dia tetap berakhlak kepada orang tersebut, mau memaafkan, mau berakhlak sama orang tersebut, tidak mau ada yang namanya balas dendam, tidak ada hikmah di dalam hatinya. Ini ajarannya siapa? Ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo berarti tanglet itu. Angger setiap tetangga kayak gie, gawa akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad. Kue kampung bakal di kampung apa kue? Adem nemen nggih. Janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, ini dia balasannya. Balasannya adalah apa? Balasannya pastinya kebagusan. Sebab apa? Semua yang ada pada diri Nabi Muhammad itu adalah kebagusan. Keindahan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan diperintahkan untuk disampaikan kepada umat-umatnya, termasuk ulolan panjenengan sedaya niki. Ulolan panjenengan sedaya. Kan hikmah ulolan panjenengan sedaya kempal tempat niki. Sehingga insya Allah tidak diragukan lagi tempat yang semacam ini diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan segala pemberian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman pertanyaannya setunggal nih. Pertanyaannya setunggal. Ini pertanyaannya setunggal. Dengan ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala diturunkan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala di tempat yang semacam ini diturunkan, kula panjenengan gelem nrimane apa mboten? Gelem nrimane apa mboten? Temenan. Temenan. Angger memang gelem nrimane kuncine setunggal. Kuncine setunggal. Napa niku? Ikuti ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersihkan hati, husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala, husnudzon terhadap makhluk ya Allah Subhanahu wa taala. Saling mencintai, saling merahmati, saling menghormati. Yang besar kepada yang kecil menyayangi, yang kecil kepada yang besar menghormati. Ini semua didikannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun seseorang yang datang di tempat yang semacam ini, walaupun 100 kali datang di tempat yang semacam ini, tempat maulidnya Nabi Muhammad SAW, tapi hatinya masih kotor, gak mau ngikutin ajarannya Nabi Muhammad SAW, sama tetangganya musuh, sama sesama muslim musuh, cuman gara-gara beda warna abang hijau kuning biru musuh, gelut-gelutan. Apakah ini pengikut Nabi Muhammad SAW? Semacam inikah pembuktian seseorang yang merasa atau mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Demi Allah tidak. Bukan seperti itu. Adapun orang yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti. Tugas kita itu hanya mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ ada apa? Ada keselamatan untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ayuhal hadirun, hadirnya kita di sini, ayo petik apa yang kita tahu dari akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad terhadap tetangganya, Nabi Muhammad terhadap tamunya, Nabi Muhammad bahkan terhadap musuhnya. Seperti apa? Nah ini kita jalankan sedikit demi sedikit. Kita pengen ada perubahan pada diri kita. Menghadiri majelis yang semacam ini pengen ada perubahan. Gak usah muluk-muluk pengen ada pengorbanan buat Nabi Muhammad. Ini korbankan hawa nafsu dulu kita. Hawa nafsu kita ini korbankan dulu. Ini musuh yang paling nyata, musuh yang paling berat. Itu pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW setelah pulang dari perang Badar. Itu kata Nabi Muhammad SAW, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita itu pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang terbesar. Ini para sahabat bingung, ya Rasulullah, itu udah mati-matian, bela agamanya Allah, ngangkat pedang, sampai darah, nyawa, harta kita korbankan. Itu antum, engkau ini menganggap atau menyebutkan itu jihad yang kecil? Jihad yang besar itu apa ya Rasulullah?
Jihad yang besar kata Rasulullah, jihadun nafs, melawan hawa nafsu. Niku hawa nafsu. Nek wonten tetangga musuhin jenengan pengen musuhi juga hawa nafsu. Anak tanggane luwih makmur saking jenengan ora terima hawa nafsu. Ini hawa nafsu. Angger musuh sing arane wong kafir, harbi, sing bener-bener merangi kita orang katon. Mereka orang gawa tembakan, gawa pedang katon. Hawa nafsu. Apakah kita bisa melihat? Siapa dari kita yang bisa melihat hawa nafsu kita? Ya ada. Cuman kalau kita ngerasa itu bisa kerasa. Dan ini dia ajarannya Nabi Muhammad SAW untuk kita. Alhamdulillah sampai saat ini jihad masih ada, yaitu jihad hawa nafsu. Lawan hawa nafsu kita. Ketika kita mau membenci sesama muslim, stop. Ini bukan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mau iri dengki sesama muslim, stop. Ini bukan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, stop. Ini bukan ajarannya Nabi Muhammad. Ajarannya Nabi Muhammad adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarannya Nabi Muhammad adalah rahmat terhadap sesama muslim, sesama mukmin, sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ayyuhal hafirun, mulai tanamkan niat kita di dalam hati. Tidaklah kita pulang dari sini terkecuali kita ada perubahan. Kita mau berubah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menuju apa? Menuju umat yang berkualitas, yang akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma kita bisa banggain Nabi Muhammad doang. Mulut Nabi Muhammad, Nabi sing paling mulia, Nabi sing kados iki. Nabi Muhammad bangga apa boten kali kula? Nabi Muhammad bangga apa boten kali jenengan? Jenengan iki pengen dibanggakan kanjeng Nabi lah kasih luwih, bangga kena hati nih kanjeng Nabi ketimbang apa? Ketimbang wong sing ngamalaken ajaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan harta kita, bukan pengikut kita yang banyak, bukan dunia kita yang berlimpah ruah, bukan jabatan kita yang tinggi. Lah demi Allah, itu semua bakal menjadi penyesalan kalau tidak ada pengikutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, mari kita tancapkan niat. Setelah kita pulang dari sini, rubah akhlak buruk kita untuk mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rubah kebiasaan buruk kita yang tadinya suka maksiat, mudah-mudahan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi cinta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sama tetangga musuh, mudah-mudahan didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak tahu adab, tidak tahu akhlak, tidak mengerti itu didikannya Nabi Muhammad, mudah-mudahan diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang dari sini membawa akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat pengikutan kita kepada makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita doakan Sahibul Bait di sini dan juga semua hadirin di sini, para asatidz, orang tua kita, ulama-ulama kita yang hadir di sini maupun yang tidak sempat hadir di sini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab perkumpulan yang semacam ini mudah-mudahan diangkat bala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari majelis ini terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti atau dirubah yang tadinya dosa menjadi hasanat untuk kita. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan di sini yang lagi dalam keadaan sulit, dalam keadaan terbelit hutang, dalam keadaan masalah yang kecil maupun yang besar, mudah-mudahan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi jalan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di dalam keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai, berkat perkumpulannya kita ini, mudah-mudahan diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita, kampung kita, bahkan negara kita dijadikan kampung, keluarga, negara yang paling aman, damai, tentram, persatuannya tetap terjaga. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ya Allah, orang yang telah mendahului kita, dari orang tua kita ataupun siapapun itu orang-orang yang kita cintai, yang saat ini masih dalam keadaan diadab di dalam alam kuburnya, mudah-mudahan diangkat adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga yang masih hidup mudah-mudahan senantiasa bisa mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana shay'a wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina bi hudak واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وسلم هذا مني والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ربنا